Slowly kisses passing by the river. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan di dosen akuntansi UPNPJ. Ini kita akan menginisiasi ke depannya itu Accounting Research Talk. Ini akan terdiri dari beberapa series. Ini series perdana. Tujuan dari Accounting Research Talk ini tentu untuk membudayakan berbincang terkait dengan riset, pertama riset tentang akuntansi. Nah, tentu ini nanti beragam macam bentuknya bicaraan risetnya, baik itu terkait dengan publikasi, baik itu tema-tema yang akan dilakukan penelitian, dan ide-ide yang kita bisa eksplor terkait dengan penelitian ke depannya. Mungkin di sini akan banyak cerita ide-ide penelitian yang bisa dikolaborasikan. Ini sangat didorong seperti itu. Nah, mungkin ini karena series pertama ini untuk mendorong motivasi kita bersama, kita mengundang Ibu Dekan, Bu Midaksi untuk memantik diskusi kita hari ini, yaitu pembahasannya terkait dengan paper beliau yang sudah terbit di Scopus Q1. Scopus Q1 adalah salah satu indeks jurnal yang masuk pada kuartil 1, artinya yang paling terbaik, 25% terbaik jurnal akuntansi yang terbaik. Nah, itu di Meditary Accountancy Research. Judulnya itu adalah Fit Between Business Strategies and Environmental Uncertainty, Impact on Corporate Tax Avoidance in Indonesia. Nah, fokus yang akan dibicarakan adalah novelty dari riset yang sudah dipublikasikan dan metode penelitian yang digunakan. Tentu tidak terbatas dengan hal tersebut yang akan mungkin di-sharingkan, tapi mungkin bisa lebih diekspor dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Oleh karena itu, kita langsung saja kepada kemudian kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kaprodi, Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Om Swastiastu. Ya, saya hormati Pak Kaprodi, Pak Bu Wadek 1, Ibu mereka, Pak Kaprodi, Bapak Ibu semuanya. Ya, saya secara pribadi itu sangat senang sekali dan menyambut gembira gitu ya sesi sharing seperti ini, karena kita ya apapun peran kita sekarang, kita saat ini adalah di profesi sebagai akuntan ya, akuntan pendidik, sehingga kita sekarang ini wajib memupuk menjaga tugas kita gitu sebagai peneliti gitu ya. Dan ini sangat bagus sekali, dan ini saya harapkan sih, memang saya setuju kalau seminggu sekali. Tidak usah dibayangkan forum yang perfect gitu ya. Kita ide apapun, tahap apapun, kita ini tujuan ini. Jadi untuk menjaga suasana akademik dan minat kita bersama ini ke riset, karena kita ini peneliti ya. Kita ini peneliti karena kita akuntan pendidik. Baik, tidak usah lama-lama. Jadi saya senang sekali, merasa senang dan terhormat gitu ya diberikan kesempatan pertama kali. Ketika Pak Angga bilang ini, saya langsung iyakan saja, karena kalau tidak masih bentuk rencana-rencana terus gitu ya Pak Angga ya. Gitu. Oke, yang saya ingin share di sini adalah mengenai paper saya yang pernah publish di Q1 tadi, seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Angga. Jadi ini saya mau share ya. Oke.
Ini sudah terlihatkah, Pak Angga? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Ya, jadi nanti mungkin karena kita yang berada di sini tidak semuanya research areanya atau research interestnya dalam bidang pajak, kita lebih ke sharing ini ya, bagaimana menemukan research ide dan bagaimana menemukan novelty, itu aja ya. Jadi untuk yang pembahasan tentang konten pajak dan strategi ini tidak akan saya bahas detail gitu ya. Nah, kebetulan memang ini saya pernah sharing paper ini di acara IAI waktu 2017 kemarin gitu ya. Jadi isu yang saya ambil, yang saya kerjakan pada paper kemarin itu memang itu bagian dari disertasi ya. Karena kita S3 itu kalau disertasi dituntut memang harus ada yang baru gitu ya. Nah, kemarin disertasi saya ada tiga novelty yang ada di sana, yaitu mengambil konteks pajak itu ya, pajak yang ada kaitannya dengan accounting management yaitu strategi bisnis. Itu masih sangat jarang dilakukan, apalagi contingent fit ya antara bisnis strategi dan environmental ini juga masih sangat jarang. Setahu saya masih belum pernah ada sebelumnya di Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua tentang pengukuran penghindaran pajak. Kemudian yang ketiga juga tentang pengukuran environmental uncertainty. Itu 3 hal itu. Nah, tiga hal ini dipecah menjadi dua paper. Paper yang pertama fokus kepada novelty-nya adalah environmental uncertainty index, pengukuran ketidakpastian lingkungan. Jadi memang kalau paper Q1 itu ya, Q1, Q2, Q3 setahu saya yang di environmental ini ya Q3 pada saat itu. Pengalaman Q4 kemarin mungkin beda ya, jurnalnya dilihat Q4 kemarin yang dengan Bu Eka ini tidak terlalu kendala reviewer yang sulit gitu ya. Jadi mungkin apakah karena Q4 gitu ya. Kalau Q3, Q1 yang kemarin itu ada proses reviewnya sangat sulit gitu ya, bahkan yang Q1 itu hampir setahun. Nah, yang ketiga jurnal ini ya, Q1, Q2, Q3, mungkin Q4 yang lain juga ya, itu mensyaratkan adanya novelty. Nah, pada saat paper saya ini konteksnya di Indonesia. Umumnya banyak orang bilang bahwa kalau konteks di Indonesia itu tidak menjual untuk diterbitkan di Q1, tapi tidak demikian. Karena dilihat dulu apa yang ditawarkan lagi. Nah, kebetulan pada paper saya ini, saya menawarkan ukuran penghindaran pajak yang baru, serta konsep fit tadi, contingent fit ya, antara strategi bisnis dan environmental ini, dampaknya ke penghindaran pajak itu juga sesuatu yang baru di ilmu, atau kalau baru mungkin terlalu sombong ya, mungkin jarang ditemukan di penelitian pajak yang berhubungan dengan akuntansi manajemen. Gitu saja. Jadi memang wajib ada novelty atau sesuatu yang baru. Kalau kita ingin, memang umumnya adalah yang cost country ya, karena Q1 ini kan dibaca oleh seluruh peneliti di internasional, sehingga kita harus memberikan kontribusi apa, tambahan knowledge apa yang kita berikan kepada pembaca jurnal tersebut. Itu sudah harus ada gitu. Jadi kalau kita lingkupnya Indonesia saja yang tidak ada yang barunya, maka akan sulit menembus gitu ya. Seperti itu. Nah, pada saat menemukan ide ini, jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu membatasi dulu di awal bahwa penelitian mengenai penghindaran pajak itu sudah ada berpuluh-puluh tahun bahkan ya. Tidak usah membatasi dulu itu topik lama, tidak. Tapi kita bisa gali apa sesuatu yang baru. Sepanjang topik itu masih relevan gitu ya. Topik itu masih relevan. Misalnya ya mahasiswa datang ke kita untuk membawa ide mengenai manajemen laba. Manajemen laba atau earnings management ini udah isu yang sangat lama, tapi kita jangan serta-merta langsung menolaknya gitu ya. Karena apa? Karena pada saat ini pun sekarang ini earning management pun masih relevan. Manajer masih melakukan earning management. Demikian juga untuk penghindaran pajak saat ini masih sangat relevan. Banyak perusahaan atau banyak manajer masih melakukan penghindaran pajak gitu ya. Dan
selama topik itu masih relevan, kita masih bisa menggali sesuatu yang unik dari topik tersebut gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita memang perlu tahu, jadi kita sudah menemukan bahwa ini masih relevan ya, fenomena atau yang terjadi di dunia nyata masih ada, maka kita harus searching penelitian mengenai hal itu. Nah, pada saat saya mengambil topik ini, saya melakukan, karena memang ini kunci utama kita melakukan riset adalah interest ya. Sebenarnya saya di pajak gitu ya. Saya membaca, mereview penelitian-penelitian terdahulu mengenai pajak gitu ya. Ini juga yang akan saya sajikan, review of tax research, opportunity for tax research, kemudian lebih menggali mengenai strategi and environmental issues on tax avoidance, kemudian yang terakhir adalah tax LTS as a measure of tax avoidance, pengukuran baru penghindaran pajak yang saya tawarkan pada paper ini adalah tax LTS. Nah, dimulai dari membaca literatur mengenai penelitian tentang pajak gitu ya. Kita harus membaca itu gitu ya. Nah, ada jurnal, kalau di dalam tax research itu ada jurnal yang ditulis oleh Shackelford dan Shevlin itu tahun 2001. Dia sudah mengcompile penelitian pajak di bidang akuntansi, karena pajak ini seperti yang Bapak Ibu tahu juga ada di FISIP ya. Di UI itu pajak itu di FISIP ya, itu lebih ke kebijakan publiknya ya, kebijakan fiskal. Nah, kalau yang ranah kita adalah pajak behavior ya, lebih ke di akuntansi itu lebih ke behaviornya gitu ya. Nah, Shackelford dan Shevlin ini sudah mereview banyak sekali penelitian pajak. Kemudian dari beberapa penelitian pajak yang saya baca itu menggunakan satu framework ya, satu kerangka yang dikemukakan oleh Scholz dan Wolfson. Jadi pada saat itu saya masih membaca buku Scholz dan Wolfson tahun 92 itu mungkin edisi pertama. Tapi saya searching ini sekarang sudah ada sampai edisi ke-6 tahun 2020. Karena pada saat itu punyanya di UI hanya ada ini, yang mulai saya pakai ini gitu. Jadi beberapa penelitian terdahulu mengenai pajak itu ada tiga pertanyaan ya, ada 3 tujuan yang dicari, baik itu untuk peneliti maupun untuk pengambil kebijakan, yaitu apakah pajak itu merupakan hal yang penting gitu ya. Jika tidak penting, kenapa kok tidak penting? Itu yang digali pada beberapa penelitian. Kemudian jika memang pajak ini merupakan sesuatu yang penting, yang signifikan, seberapa besar itu signifikan? Itu beberapa 3 keyword yang saya lihat di beberapa penelitian yang kerangka dasarnya dari Scholz dan Wolfson. Oh ya, Scholz dan Wolfson ini adalah, dia bukunya berjudul Taxes and Business Strategy with Tax Planning Approach gitu ya. Nah, ini Scholz dan Wolfson ini sebenarnya dia inti dari buku itu adalah setiap bahwa perusahaan itu melakukan perencanaan pajak gitu ya. Perencanaan pajak bagi perusahaan itu dilakukan secara seefektif mungkin gitu ya, yaitu dengan mengarahkan semua keputusan bisnis atau semua kegiatan bisnisnya itu yang ujungnya adalah menghasilkan beban pajak terendah, menghasilkan penghematan pajak. Jadi semua keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan itu ujungnya keputusan itu harus yang tax favored gitu ya, yang menguntungkan di bidang pajak, yaitu pemilihan transaksi, pemilihan atau keputusan investasi dan financing, dan semua keputusannya itu juga mempertimbangkan semua biaya yang ditimbulkan gitu ya. Ditimbulkan termasuk biaya pajak. Itu inti dari Scholz and Wolfson gitu. Nah, dari penelitian Shackelford dan Shevlin tadi kan dia sudah merangkum ya beberapa penelitian teks yang ada kaitannya dengan pajak. Itu ada 3 hal yang saya highlight di sini. Yang pertama, penelitian terdahulu itu sudah banyak sekali, penelitian pajak ya, banyak sekali yang menggunakan variabel atau variabel financial accounting. Jadi menghubungkan antara pajak dan akuntansi keuangan. Itu banyak sekali. Nah, masih ada kesempatan ya, di Shackelford itu bilang bahwa masih sangat sedikit sekali
penelitian pajak yang dihubungkan dengan accounting management gitu ya. Nah, contoh misalnya ya penelitian antara pajak dan accounting yang kita tahu misalnya bagaimana hubungan antara pajak dengan cost of capital, cost of debt, earning volatility gitu ya, earning quality, terus information quality, terus bagaimana keputusan pajak ini dampaknya kepada stock return, itu kan variabel atau ranah-ranah financial accounting. Sedangkan untuk yang managerial accounting itu masih sangat sedikit, itu ada di step di penelitiannya Sekelver dan Seskin, sehingga kita bisa masuk gitu ya, kita bisa masuk ke area yang masih sedikit karena kita tujuannya adalah menemukan novelty. Nah, yang kedua, potential understudied topic is accounting for income taxes. Nah, ini penelitian mengenai akuntansi pajak gitu ya. Nah, ini yang kebetulan juga saya tidak tertarik untuk mengambil mengenai ini gitu ya, akuntansi pajaknya gitu ya pada saat itu gitu. Karena ini saya sudah tertarik sekali untuk mengawinkan antara pajak dengan akuntansi gitu ya. Nah, kemudian untuk kalau kita berbicara mengenai perusahaan, konteksnya perusahaan, di sini kan manajer itu merupakan pihak yang tahu betul kondisi perusahaan gitu ya, sehingga dia adalah pihak internal yang menguasai perusahaan, mengontrol perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer ini kalau kita hubungkan dengan Skov dan Wolfson tadi, itu tentu saja akhirnya akan ada dampaknya ke dalam pajak. Itu yang pertama saya ambil pada saat itu, sehingga saya berpikir bahwa manajer pada saat dia ingin mengambil keputusan ya, jadi manajer perusahaan pada saat pertama didirikan dia akan selalu menentukan strategi, bukan gitu ya, dia harus memutuskan strategi apa nih kita. Nah, strategi perusahaan atau corporate strategi sudah ditentukan, kemudian dia juga harus menentukan strategi di unit bisnis gitu ya, strategi di bisnis level. Contohnya adalah produk apa nih yang harus dikembangkan, bagaimana mendanai produk tersebut, bagaimana jalur distribusinya, dia posisi bersaingnya di mananya. Itu dulu kan, sebelum perusahaan jalan itu harus diputuskan dulu. Setelah strategi bisnis diputuskan, semua keputusan selanjutnya itu akan selalu align dengan strategi. Sehingga saya gabungkan dengan apa yang dimaksud oleh Skov dan Wolfson, bahwa semua keputusan itu arahnya akan lebih baik jika tax favored, sehingga saya berpikir bahwa ini ada hubungannya gitu. Jadi pada saat awal saya cari di Indonesia yang menghubungkan antara strategi bisnis dengan teks, tidak ada di Indonesia ya, penelitian di Indonesia pada saat menyusun disertasi itu 2013, sehingga saya pikir wah ini novelty nih, saya yang pertama kali. Terus ketika saya searching di luar tidak bisa menemukan kecuali satu working paper. Jadi belum ada paper terpublish sebelumnya tentang mengkaitkan strategi bisnis dengan pajak. Hanya ada satu working paper. Nah, pada saat, karena saya lama mengerjakan disertasi, pada saat saya lulus ternyata working paper itu juga sudah terbit gitu ya, 2014. Nah, ini juga sebagai sharing saja ke kita bahwa meskipun penelitian terdahulu itu masih belum terpublish, hanya berbentuk working paper, kita sebagai peneliti hendaknya humble ya, juga mengakui bahwa penelitian yang akan kita lakukan bukan yang satu-satunya, karena sudah ada sebelumnya yang meneliti meskipun dalam bentuk working paper, dan working paper itu konteksnya di Amerika, sehingga saya pikir masih beda konteks pajak di Amerika dan di Indonesia, sehingga masih ada kesempatan. Nah, konteks Indonesia dengan konteks Amerika itu beda, bukan sesuatu yang novelty, kurang untuk bagi satu gitu ya, hanya beda objek saja, bukan sesuatu yang novel. Maka kita harus memikirkan lagi apa nih yang harus kita gali lagi untuk melakukan sesuatu yang baru. Pada saat itu yang novelty tersebut itu konteks pajak di Amerika, dan dia hanya menghubungkan ini saja, strategi bisnis ke penghindaran pajak. Sedangkan kalau di beberapa literatur yang lain yang saya baca, strategi bisnis itu kan tidak begitu saja muncul ya. Manajer tuh untuk memilih strategi bisnis ini, contohnya ya, defender, analyzer, prospektor, itu pasti melakukan analisis sebelumnya. Banyak literatur manajemen accounting itu bilang bahwa strategi bisnis yang mempengaruhi keputusan manajer untuk memilih strategi bisnis adalah kondisi kontekstualnya perusahaan.
kapabilitas perusahaan, kondisi persaingan atau kondisi lingkungan eksternal, gitu ya. Nah, dengan demikian banyak literatur memang yang bilang bahwa pemilihan strategi itu harus fit. Strategi yang fit atau yang cocok dengan kondisi lingkungan itu dampaknya akan selalu lebih baik kinerjanya dibandingkan strategi yang tidak fit. Jadi perusahaan manajer salah memilih strategi itu dampaknya ke performan lebih tidak superior gitu ya dibandingkan apabila strateginya itu fit. Nah, karena itu maka itu yang tidak ada di concern ke penelitian yang terdahulu ya, yang Higgins tadi, penelitian yang sebelumnya tentang strategi ke pajak. Nah dengan demikian saya bisa masuk. Oh berarti strategi ini kan kalau di Higgins penelitian terdahulu strategi dengan pajak itu saja. Nah strategi ini bukan sesuatu yang ada, dia dipengaruhi oleh hal-hal lain. Nah, maka saya ambil itu sebagai novel dia. Contingent fit atau kesesuaian strategi ini dengan lingkungan itu nanti akan mempengaruhi penghindaran pajak. Teorinya memang belum ada, tapi kita bisa mengambil dasar argumentasi dari penelitian atau teori lain bahwa kalau strateginya fit dengan lingkungan, maka kinerja yang dihasilkan akan jauh lebih bagus, gitu ya. Nah, saya ambil argumentasi itu sehingga bisa dikaitkan dengan pajak, gitu ya. Untuk strategi, saya mengambil tipologi strategi ini itu juga harus ada alasan di pada saat review itu juga dia kenapa kok ini gitu ya. Kita jelaskan saja alasannya. Nah, memang kenapa kok strategi ini bukan strateginya Potter ya nggak salah. Potter yang fokus low cost sama diferensiasi. Nah, itu di challenge sama reviewer. Kita harus bisa menjelaskan. Karena beberapa perusahaan ini masih sangat relevan. Gabung Pak, boleh Pak? Sama akuntansi. Sorry, ada iklan Pak Munas. Nah, tipologi strategi ini masih relevan gitu ya, dan ternyata beberapa karakteristik masing-masing defender itu perusahaan yang dia fokus pada low cost, low risk, high stability. Prospector itu ada perusahaan yang inovasi, dia menyukai resiko yang tinggi dan low stability. Kemudian kalau yang analyzer, dia mengcombine keduanya, dia menganalisis, dia bisa ngikut prospector, dia bisa ngikut defender. Dan strategi ini juga karena saya ini penelitian terdahulunya sudah ada yaitu Higgins pun pakai ini, jadi saya pakai ini. Dan kalau kita lihat dari karakteristik ini sangat berhubungan sekali dengan pajak. Dia low risk, jadi perusahaan defender kalau dia low, resikonya rendah, dia pasti tidak. Kita bisa menebak ya perilaku pajaknya, dia pasti akan lebih hati-hati. Ya. Dia menuntut untuk high stability yang tinggi sehingga bisa kita tebak gitu. Dugaan kita adalah karena efek penghindaran pajak yang tinggi itu akan menimbulkan potensi denda, ketidakpastian yang tinggi, maka dia pasti akan, dugaannya ya, dia pasti akan menghindari pajak itu lebih rendah dibandingkan prospektor, misalnya seperti itu. Nah, ini juga harus kita ungkapkan di penelitian kita. Nah, pengukuran strategi ini sudah ada ya penelitian. Nah, cara kita memilih ukuran, ya, cara kita memilih ukuran itu kalau saya lihat tergantung dari masing-masing peneliti ya. Ada peneliti yang sangat menyukai data primer, sehingga lebih baik dia pakai rujukan mengukur bisnis strategi itu menggunakan kuesioner kepada manajer, itu tidak apa-apa, nggak masalah, silakan. Nah, kalau saya adalah peneliti yang tidak mau terjun ke lapangan gitu ya, saya tidak mau resiko respon rate-nya rendah, dan maka saya menggunakan data sekunder. Saya adalah menyukai penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga kebetulan juga ada penelitian terdahulu yang mengukur bisnis strategi itu menggunakan angka-angka di dalam laporan keuangan. Ya, ini sudah ada, saya pakai dari penelitian terdahulu. Ukurnya ada 5 dimensi, yaitu research and development, growth, marketing and sales, capital intensity, dan employee per sales.
Kemudian itu tadi ya, akhirnya kenapa kok pakai environmental uncertainty, karena agar beda dengan previous study. Dan di literatur accounting management ini berpengaruh terhadap strategi bisnis. Nah, ketidakpastian lingkungan atau environmental uncertainty ini saya compile dari beberapa penelitian. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu lagi dimensinya, yaitu jadi ini kan perusahaan, lingkungan sekitar yang tidak pasti di perusahaan itu adalah ketidakpastian pasar, ketidakpastian kompetitif, ketidakpastian teknologi, apalagi zaman seperti ini gitu ya. Ini relevan sekali, teknologi berubah sepanjang waktu. Kemudian harusnya satu lagi, yaitu ketidakpastian regulasi. Nah, ketidakpastian regulasi itu juga Bapak Ibu kalau sharing saja juga disesuaikan dengan konteks kita, penelitian kita. Konteks saya adalah penghindaran pajak, dalam hal ini berarti aturan pajak. Nah, ketidakpastian regulasi kalau saya ambil di pajak, semua perusahaan yang saya ambil itu adalah perusahaan yang di Indonesia, sehingga tarif semua mengalami aturan pajak yang sama, sehingga beberapa perusahaan itu tidak mengalami ketidakpastian regulasi. Gitu. Jadi saya drop indikator yang ketidakpastian regulasi. Nah, ketiga ini. Kemudian saya lihat beberapa banyak dari penelitian terdahulu itu mengukur ketidakpastian lingkungan itu menggunakan data primer. Jadi dia menyebar kuesioner ke manajer dimintain pendapat mengenai bagaimana ketidakpastian pasar, bagaimana ketidakpastian kompetitif yang dihadapi, terus bagaimana inovasi atau teknologi yang dihadapi. Kalaupun ada yang data sekunder itu satu-satu, ternyata tidak. Ternyata ada yang mengukur ketidakpastian pasar tuh ada. Ada satu rumus saya gali, ada penelitian betul. Kemudian ada yang mengukur, ini Herfindahl Index, ini juga data sekunder. Kemudian untuk ketidakpastian teknologi diukurnya menggunakan intensitas dari inovasi dari perusahaan tersebut. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu hanya satu. Nah, saya beranggapan bahwa kalau environmental uncertainty itu kan suatu kondisi yang harus dilihat secara bersama-sama, gitu ya. Sehingga saya berpikir kalau ketiganya ini digabungkan akan lebih kuat, lebih komprehensif mengukur ketidakpastian lingkungan. Sehingga saya novelty ini salah satunya adalah ini, mengukur ketidakpastian lingkungan yang menggunakan menggunakan ukuran lebih komprehensif. Ada tiga aspek itu saya jadikan satu. Penelitian terdahulu belum ada seperti ini, yaitu novelty yang bisa diambil. Dan membuat indeks itu tidak bukan sesuatu yang sulit gitu ya, karena kita bisa banyak cara. Yang saya pakai di sini adalah saya menggunakan rata-rata persentil rank dari masing-masing ukuran ini. Jadi saya dapat data covariance of sales objek penelitian saya rankkan dari 1 sampai kemarin itu 700 perusahaan. Herfindahl Index juga saya sudah dapat datanya, saya urutkan, rankkan 1 sampai 700 perusahaan, ya, intensitas inovasi juga gitu. Saya ranking masing-masing perusahaan itu nanti saya jumlah dan saya rata-rata. Itu yang ketidakpastian lingkungan. Nah, untuk menguji ini kita bandingkan dengan penelitian terdahulu. Apakah ukuran kita ini mengukurnya benar? Ternyata setelah saya cek rata-rata, setelah saya cek dengan penelitian sebelumnya sama gitu ya, bahwa di Indonesia itu indeks ketidakpastian lingkungan untuk periode 2009 sampai 2011 itu moderate ya. Jadi pada saat itu Indonesia perusahaan itu menghadapi kondisi ketidakpastian yang moderat. Hasilnya 0,4. Ini per masing-masing indikator 0,4, kompetitifnya 0,4, teknologinya 0,3, sehingga ini levelnya moderat. Nah, kemudian tadi ya saya menggabungkan ketiga hal ini, yaitu strategi
bagaimana fitnya dengan environmental uncertainty, kemudian dampaknya kepada tax avoidance. Gitu ya. Nah, beberapa penelitian ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Beberapa penelitian terdahulu untuk menentukan bisnis strategi harus menganalisis kondisi eksternal perusahaan, salah satunya adalah environmental uncertainty. Ya, sehingga ini tadi sudah saya jelaskan sih ya. Sehingga bisnis strategi, keputusan pemilihan bisnis strategi itu harus fit dengan bisnis environmental sehingga akan mendapatkan performa yang bagus. Ini tadi sudah saya jelaskan, mungkin saya skip aja. Nah, ada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi, maka cenderungnya perusahaan itu akan memilih prospektor dibandingkan dengan analyzer. Jadi justru perusahaan itu menghadapi kondisi ketidakpastian yang tinggi ya, makin tidak pasti, perusahaan akan cenderung malah inovatif. Gitu. Dia terdorong untuk selalu inovatif dibandingkan dengan analyzer. Dan beberapa penelitian terdahulu juga saya juga menemukan bahwa perusahaan makin tidak pasti kondisinya, dia justru makin bertahan, gitu ya, menghemat biaya mereka ya, menghemat. Jadi dia justru bertahan sehingga dalam kondisi ketidakpastian lingkungan, perusahaan akan cenderung menjadi defender dibandingkan dengan analyzer. Jadi ini yang mendasari pada saat pembangunan model, karena yang pertama adalah saya menggunakan model itu lebih enak pakai ini ya, pakai apa namanya, model. Kita buka modelnya. Ini apakah bisa dilihat? Ini sudah bisa dilihat? Beda? Bisa Bu, bisa Bu, bisa. Nah. Jadi kan ada kalau di paper ini ada 3 hipotesis ya. Nah di paper saya ini ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama, saya ingin melihat perilaku manajer di Indonesia apakah cenderung memilih strategi prospektor, defender, atau analyzer. Nah, karena ada 3 pilihan strategi, maka kalau di ekonometrinya, maka saya harus menggunakan metode multinomial logistik. Nah, di beberapa literatur ya, hipotesis 1 ini adalah bunyinya dalam lingkungan yang tidak pasti ya, probabilitas perusahaan itu memilih strategi prospektor dan defender itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan strategi analyzer. Ya, jadi ini saya temukan dari berbagai literatur. Jadi memang beberapa literatur terdahulu hanya membandingkan bagaimana pilihan prospektor dengan yang lain. Oh ternyata pada saat lingkungan tidak pasti prospektor yang unggul. Beberapa penelitian yang lain juga bilang oh ternyata defender lebih unggul daripada yang lain pada saat kondisi tidak pasti. Nah ini membuat saya berpikir bahwa analyzer nih yang tidak diinginkan, gitu. Analyzer nih yang nolnya gitu ya kalau kita bicara multinomial logistik. Kemudian hipotesis kedua, dalam lingkungan yang tidak pasti, perusahaan yang mengikuti strategi prospektor akan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer. Hipotesis yang kedua, saya membandingkan perusahaan yang memilih defender itu akan menghindari pajak lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer. Yang 2C, perusahaan yang memilih prospektor ya, maka akan lebih tinggi penghindaran pajaknya dibandingkan strategi. Intinya hipotesis 2 ini membandingkan satu sama lain bagaimana penghindaran pajak. Yang hipotesis 1 ini untuk mengetahui apakah pilihan strateginya itu fit dengan lingkungan atau tidak. Gitu ya. Nah yang ketiga, hipotesis 3 untuk mengetahui apakah ketidakpastian lingkungan itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nah H3 ini pun juga beberapa penelitian terdahulu tidak ada ya yang mengaitkan bagaimana ketidakpastian lingkungan itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Seperti itu. Nah modelnya ini samping
sampling-sampling-nya pada saat itu 743, yaitu semua perusahaan di bursa efek gitu ya. Bursa efek, karena ini ada penelitian tentang penghindaran pajak, maka yang bisa adalah perusahaan yang tarif pajaknya tidak final. Kalau tarif pajaknya final, nggak mungkin perusahaan akan memanipulasi omsetnya gitu. Kalau yang final, dan tidak mungkin ada penghindaran pajak yang seperti ini gitu ya. Maka basisnya adalah perusahaan-perusahaan yang tarif pajaknya tidak final atau dari basis laporan laba rugi ini. 743. Nah, ini deskripsi dari sampel saya. Ternyata memang confirm di beberapa penelitian terdahulu itu yang paling banyak adalah yang analyzer yang di tengah-tengah. Dia pasif ya, dia mau ngikut prospektor, dia mau mengikut defender, itu yang paling banyak. Prospektor ternyata di Indonesia lebih tinggi ya. Jadi di Indonesia itu banyak perusahaan yang inovator. Pada tahun ini ya, tahun 2019 sampai 2020. Defender itu lebih sedikit. Ini dicari menggunakan, nah, untuk hipotesis 1, karena saya ingin mengetahui bagaimana pilihan manajer terhadap penghindaran pajak, maka saya harus menggunakan, ada 3 pilihan di sini, maka harus menggunakan model nominal logistik. Ada tiga pilihan outcome, maka model logistiknya, fungsi logistiknya hanya ada 2 ya, membandingkan 0 dan 1 atau 0 dan 2 gitu ya. 0 itu adalah analyzer ya, karena hipotesisnya mengatakan demikian, semua akan selalu dibandingkan dengan pilihan analyzer. Ini variabelnya ya, ada variabel CG di sini. Nah, variabel CG tidak saya jadikan hipotesis di sini karena hasilnya tidak konsisten ya. Jadi memang tidak konsisten dan tidak berpengaruh, sehingga memang peran CG ini untuk ranah pajak ya, itu sepertinya tidak terlalu diperhitungkan di perusahaan gitu ya, peran CG ini terhadap keputusan mengenai pajak. Mungkin karena di Indonesia juga perusahaan nggak mau repot ya, mikirin pajak tuh langsung hire saja konsultan pajak, bukan menjadi fungsinya CG. Ini model pertama untuk menguji hipotesis pertama. Ini model kedua dan 3 untuk menguji hipotesis 2A, 2B, 2C dan hipotesis 3. Ini ya. Oh ya, saya ingin memberikan ini ya, ukuran satu lagi ya, ukuran teks LVS tadi ya. Ini hasilnya. Hasilnya ternyata perusahaan di Indonesia ya, hipotesis 1 saya terdukung hanya sebagian, bahwa perusahaan itu dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi makin menjadi prospektor dibandingkan dengan analyzer, sehingga sedangkan yang kedua, perusahaan tidak terbukti ya di Indonesia bahwa makin tinggi ketidakpastian lingkungan, perusahaan akan cenderung memilih defender dibandingkan dengan analyzer. Jadi ini tidak terbukti. Karena di Indonesia kecenderungannya adalah perusahaan memilih sebagai prospektor. Jadi hipotesis 1 saya terdukung sebagian. Hipotesis kedua saya seperti ini ya, prediksinya tadi positif ya. Prospektor ini menghindari pajak lebih tinggi dibandingkan dengan analyzer. Ini ya. Pembandingnya di sini berarti kan analyzer. Kalau di sini ada prospek dan defend. Jadi ini prospek dibandingkan dengan analyzer, defender juga dibandingkan dengan analyzer. Bagaimana perilaku penghindaran pajak? Ini terdukung semuanya. Hipotesis 2 saya, hipotesis 3 itu juga terdukung. Nah, jurnal Q1 tidak berhenti pada hasil utama saja. Dia harus didukung oleh beberapa uji tambahan. Itu yang harus kita lakukan gitu ya. Harus kita uji lagi tambahan untuk memperkuat hasil pengujian kita gitu ya. Saya ingin share juga tentang teks LVS yang tadi ya, ketika tadi saya sudah
membagikan mengenai environmental uncertainty. Nah, berangkatnya kenapa kok saya ingin mengembangkan ukuran lain dari tax avoidance ini. Bapak Ibu kalau yang dapat anak bimbing penghindaran pajak selalu rujukannya harus Hanlon, karena memang Hanlon ini dia sudah melis ya semua ukuran penghindaran pajak. Nah, sebenarnya kalau kita ingin tahu penghindaran pajak seberapa besar perusahaan untuk menghindari pajak, sumber yang valid itu ya harusnya kita lihat SPT-nya gitu kan. Kita harus lihat SPT-nya, berapa sih realnya dia membayar pajak gitu ya di SPT. Tapi kan kalau SPT ini adalah sesuatu yang konfidensial gitu ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan SPT tersebut, sehingga banyak penelitian ini juga akhirnya pakai proxy yang lain gitu, mulai dari gap ETR, current ETR nih ya, sampai dengan BTD, abnormal BTD gitu ya, seperti itu. Nah, beberapa ukuran ini ada kelemahan satu sama lain. Misalnya ETR ya, ETR itu ada kelemahan. ETR itu kelemahannya adalah kalau dia perusahaannya rugi, maka perusahaan itu harus dikeluarkan misalnya ya. Sehingga, tapi belum tentu juga perusahaan rugi itu tidak melakukan penghindaran pajak. Itu kelemahan pertama ETR. Sehingga banyak ada penelitian yang mengeluarkan BTD, ukuran BTD. Nah, BTD ini juga ada yang men-challenge. BTD ini kan juga ada kelemahan, dia terlalu kasar untuk mengukur penghindaran pajak, karena kan book tax different, itu kan memang aturan pajak sama akuntansi jelas beda. Ada lagi yang mengeluarkan abnormal tax different, itu ya banyak. Nah, saya berpikir kalau kelemahan masing-masing ini akan lebih bisa dikurangi apabila kita mengukurnya dari banyak sudut pandang gitu ya. Idenya kenapa saya mengukur ini adalah pada saat itu ya, idenya pada saat learning management. Saya lupa ya, ini karena project lama. Pokoknya saya ada yang saya tiru di situ. Kenapa kok akhirnya ngambil dari banyak ukuran itu akan jadi sudut pandang kita akan lebih luas. Gitu. Nah, ini juga didukung oleh Simon. Ya, Simon tahun 2015 pernah menyatakan bahwa pengukuran tax avoidance menggunakan satu atau dua proxy saja dari ukuran laporan keuangan itu dapat menimbulkan error atau bias. Karena yang paling bagus memahami penghindaran pajak adalah menggunakan STP, gitu kan. Nah, selama ini peneliti-peneliti itu hanya proxy saja menggunakan ukuran-ukuran di dalam laporan keuangan. Simon mengatakan bahwa kalau kita pakai satu proxy itu bisa jadi bias. Maka atas dasar Simon ini saya berpikir beberapa ukuran ini bisa dijadikan satu gitu ya. Maka saya mengambil itu. Gitu. Nah, di Shevlin ini juga sudah ada. Shevlin tahun 2013 bilang bahwa composite tax avoidance measure itu mengurangi error dan bias. Jadi sebelumnya sudah ada yang menggabungkan beberapa ukuran pajak itu, tapi menggunakan langkah komposit. Ya, komposit itu hampir seperti tadi EUI tadi, semua diambil untuk pakai beberapa ukuran dijadikan satu ukuran, ya seperti itu. Nah, saya menggunakan tax LVS. LVS itu latent variable score. Jadi saya berpikir bahwa penghindaran pajak itu adalah variabel yang laten gitu ya. Tax LVS ini adalah tax avoidance latent variable score, yang adalah ukuran penghindaran pajak yang dihasilkan dari yang namanya confirmatory factor analysis. Nah, ini kan sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang yang banyak membimbing mungkin ya, membimbing atau belajar statistik atau riset itu, CFA ini bukan sesuatu yang baru. Tapi CFA dalam mengukur tax avoidance itu belum pernah ada. Nah, itu novelty ternyata. Jadi penghindaran pajak ukuran-ukurannya itu udah ukuran-ukuran lama. Tapi kita pakai metode yang baru untuk menghasilkan suatu ukuran yang baru, itu dinilai novelty oleh reviewer. Nah, kenapa kok
pakai confirmatory factor analysis gitu ya. Nah, kenapa aku pakai confirmatory factor analysis? Di Anderson and Gerbing ya serta Stapleton itu dinyatakan bahwa CFA itu adalah metode yang tepat untuk mentransformasi beberapa proksi menjadi satu proksi. Itu adalah CFA. Gitu ya. Di Stapleton juga disebutkan bahwa CFA adalah metode yang paling baik untuk memvalidasi konstruk. Ya, peneliti dapat menguji faktor-faktor yang terkait dengan konstruk yang diteliti berdasarkan dengan teori. Gampangannya ini. Jadi CFA itu merupakan alat yang meramu dari banyak ukuran ini menjadi satu ukuran yang baru, yaitu textual case. Ini CFA. Prosedur CFA yang pertama kita tentukan latent variabel dari teks gitu ya. Kemudian kita estimasikan model CFA gitu ya, kita cari validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Kemudian kita ambil nilai prediksi dari CFA. Ini nggak usah bingung, di Stata ada, nanti Mas Angga bisa ngajarin ini ya, CFA menggunakan Stata. Saya pakai Stata pada saat itu. Ya, jadi kalau dilihat ini kita harus membentuk variabel laten teks ya, karena kan di teorinya juga teks ini kan perilaku manajer ya, jadi itu seharusnya adalah sesuatu yang laten gitu ya, yang tidak bisa diukur langsung ke objeknya, sehingga memerlukan indikator. Itu saya ambil BTD, abnormal BTD dan abnormal permanen difference. Kemudian menggunakan detect ini laten variabel. Kalau ditanya bagaimana ini, saya udah lupa di bagian interpretasi ini. Jadi kalau gitu ya Bapak Ibu, kalau kita mainan sesuatu, kalau kita tidak terus gunakan, lupa. Nah, diuji dulu reliability-nya ya. CFA itu ya model ini, ya model tadi itu harus konstruk reliability-nya harus di atas ini ya 0,7. Validitas ya, FE ini lupa saya FE ini apa, di atas ada ini varian ekstrak ya, konstruk reliability sama varian ekstrak itu harus di atas 0,5. Nah ini berarti masuk, berarti proxy ini ketiga ini saya bisa pakai ya, setelah itu baru saya pakai. Dari beberapa, jadi saya mengujinya pada saat di Q1 itu ya, saya tidak hanya pakai satu model saja, teks FVS saja, jadi saya uji dengan beberapa metode lain, dan memang teks FVS ini secara statistik itu lebih komprehensif dan robust dibandingkan kalau kita menggunakan satu ukuran. Saya lakukan juga ya, jadi model yang tadi saya uji satu persatu ukuran singlenya tadi, ternyata lebih banyak yang signifikan gitu ya, lebih banyak yang bagus dibandingkan dengan single proxy. Ini confirm dengan pendapat Simon tadi. Ini tadi sama sudah. Nah, selain saya menggunakan teks FVS, saya pakai juga yang namanya teks tadi ya, teks tadi sudah dikemukakan oleh Shevlin, Composite Measure of Text Avoidance. Nah ini konsisten, sama gitu ya, sehingga teks FVS ini bisa digunakan sebagai ukuran penghindaran pajak. Untuk beberapa model yang menggunakan interaksi, saya mendapatkan teks FVS itu lebih robust dibandingkan teks gitu ya. Saja mungkin ya, masih unai. Itu saja mungkin Mas Angga, mohon maaf apabila ya Bu, jam satu ke yang lain. Semoga sharing ini bisa
bisa diterapkan. Kalau ada yang bisa diterapkan ya silahkan mau diterapkan. Itu saja sih perjalanan panjang dalam menghasilkan riset itu. Gitu ya, Mas Angga. Baik Bu, terima kasih Bu Dian sudah mempresentasikan penelitiannya. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa lewat chat atau di ini aja, dibilang saja ke chat saya mau bertanya, atau langsung bisa bertanya juga silahkan. Nah mungkin untuk mengawali saya dulu yang bertanya Bu. Nah tadi itu kan ada faktor analisis ya Bu. Faktor analisis untuk menghasilkan variabel laten tadi. Saya penasaran background teorinya seperti apa itu ya Bu? Maksudnya apakah nanti reviewer itu memang akan menelisik ke situ Bu, sampai menanyakan ini, menciptakan satu variabel yang baru itu kan kadang-kadang komunitas peneliti kurang bisa menerima pada saat kurang justifikasi. Nah itu seperti apa Bu pengalamannya? Ya, jadi idenya kenapa kok pakai ukuran teks LVS dan menggunakan CF, karena idenya itu tadi ya dari Simon tadi ya, Simon sama siapa tadi itu yang bilang bahwa single ukuran untuk mengukur text avoidance sebenarnya masih lemah, potensi ada bias. Simon dan Shevlin gitu ya, sehingga Shevlin itu tahun 2013 itu sudah mencoba sebenarnya menggabungkan beberapa ukuran pajak menjadi satu, tapi pada saat itu menggunakan composite measure ya. Composite measure itu seperti EUI tadi, pakai rank gitu ya, lalu dijadikan satu. Nah, kenapa kok CFA? CFA itu kan confirmatory factor analysis. Jadi maksudnya kita untuk menarik satu ukuran yang baru, yaitu teks satu single ukuran dari tiga itu kita mengkonfirmasi apakah benar sih BTD itu menjelaskan dengan baik penghindaran pajak. Yeah. BTD, abnormal BTD sama abnormal permanent different. Di gunanya CFA seperti itu. Yeah. Jadi dia ingin mengkonfirmasi secara teori apakah betul masing-masing proksi ini mengukur dengan baik apa yang mau diukur, yaitu laten variabelnya tadi, penghindaran pajak. Nah itu dari beberapa yang saya baca, CFA powerful untuk mengkonfirmasi hal tersebut karena ada base teorinya. Nah itu ditanyakan juga di reviewer, kenapa kok pakai CFA seperti itu. Ya saya argumentasinya dari yang tadi buku ekonometri Anderson and Gebling tadi ya, sama Stapleton. Memang betul bahwa karena kita ada teori yang bilang bahwa BTD itu memang merupakan indikator dari teks LVS. Nah itu kita konfirmatif, kita tarik laten score-nya gitu ya, itu untuk kita serahkan aja ke software ya, seperti itu. Iya Bu. Berarti memang pada saat kita diperhadapkan dengan mesin statistik itu kan secara statistik mungkin viable gitu ya Bu, viable dan visible. Nah, apakah memang selalu dia dipertanyakan kaitannya dengan apakah itu berhasil mengukur penghindaran pajak itu Bu? Nah, apakah dia betul-betul bisa berhasil mengukur penghindaran pajak? Jadi dikaitkan dengan teorinya. Kalau secara statistik mungkin bisa. Nah itu Bu. Kadang-kadang Dukungan teorinya juga sudah bisa. Jadi dukungan teori. Yeah. Kenapa kok laten variable score itu dulu ya? Ya Bu. Saya bisa penghindaran pajak itu perilakunya manajer sebenarnya. Nah, jadi kenapa kok itu merupakan sesuatu yang laten? Kalau laten kan berarti tidak bisa diukur langsung ya. Jadi kita pakai proxy yang lain untuk mengukur variabel tersebut. Nah, idenya itu sih kenapa kok pakai laten variabel. Nah, jadi penghindaran pajak itu behavior yang dia laten sehingga dia harus diukur menggunakan proxy itu tadi 3. Nah, kebetulan juga secara dukungan teori itu ada. Nah, kita pakai CFA karena untuk mengkonfirmasi teori, mengkonfirmasi bahwa BTD itu memang menjelaskan dengan baik pajak seperti itu ya. Oke, Bu. Jadi maksudnya ini faktor analisis kan variabel baru kan Bu? Satu variabel yang baru dari 3 tadi. Ya. Jadi teks LVS namanya, betul. Ya. Silakan Ibu Lydia mau bertanya langsung, silakan Bu.
atau diskusi, boleh Bu. Oke, makasih Bu Dian. Ini yang memang kita tunggu-tunggu untuk acara di akuntansi. Sekaligus Bu Dian, mungkin ini jadi persamaan persepsi kepada kita semua dosen-dosen pembimbing, bagaimana kita membimbing mahasiswa kita. Karena selama ini saya lihat memang ada beberapa paradigma yang saling berbeda antara satu pembimbing dengan pembimbing yang lain. Dengan forum ini mungkin kita bisa sama-sama belajar dan menyamakan persepsi kita untuk bagaimana cara membimbing mahasiswa, sekaligus nanti mungkin buku pedomannya bisa disesuaikan. Saya ini tertarik Bu Dian, yang ada beberapa dari Bu Dian. Untuk Q1 memang tidak gampang ya Bu ya, gitu ya. Saya melihat diterangkan ini ada banyak kebaharuan yang Bu Dian berikan di paper ini. Tadi saya tertarik ada beberapa yang Bu Dian tekankan adalah masalah yang memang ini sesuatu yang very rare gitu ya, sangat jarang ada memang di penelitian lain gitu. Satu yang mau saya tanya, biasanya Bu, berdasarkan experience saya selama saya sekolah, ini biasanya kita baca dari meta-analisis. Ini saya mau tanya pengalaman Bu Dian, ini Bu Dian bagaimana, apa memapping sendiri jurnal-jurnal yang itu semua gitu ya, karena pada waktu memapping banyak hal yang memang saya rasa miss Bu, tetapi dengan membaca meta-analisis dalam jurnal ini sangat membantu gitu ya. Itu yang pertama, saya mau nanya pengalaman Bu Dian. Yang kedua Bu, tadi ini ada kebaharuan di dalam satu pengukuran di dalam penghindaran pajak gitu ya, yang ditemukan Bu Dian, dan ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya, karena saya pun melihat ada beberapa pengukuran daripada earnings management dengan sesuatu yang baru, dan ini terbit di jurnal-jurnal yang bagus di jurnal akuntansi gitu ya. Dan tadi Ibu membandingkan ada beberapa, dan di sini tadi Mas Angga juga sudah menanyakan ada ternyata pengukuran yang paling efektif dipakai untuk dalam penghindaran pajak. Saya mau tanya Bu, ini di dalam pengukuran ini kan idenya tadi Bu udah bilang, Ibu melihat ada kelemahan dan Ibu mendapatkan sesuatu peluang di dalam riset gitu ya Bu ya. Ini cukup berapa lama Ibu dalam ini ya, dan bagaimana pada waktu Ibu menentukan bahwa wah ini sesuatu yang baru, ini apakah memang perjalanannya diskusi dulu Bu, atau bagaimana mengklarifikasikan karena menemukan ini bukan sesuatu yang gampang. Itu Bu yang kedua. Yang ketiga Bu, ini agak rombongan. Tadi pada waktu kita Q1 memang pada waktu kita uji tes ya Bu, ada namanya sensitivity test atau yang kita sebut dengan robustness test. Saya mau tanya Bu, karena di dalam beberapa jurnal ini ada yang memakai satu untuk model untuk melihat ketepatan model kita itu sendiri atau hasilnya. Tetapi ada juga Bu yang saya baca itu ada yang dia melakukan 2 sampai 3 cara untuk melihat apakah fix nggak hasil daripada model kita Bu di dalam robustness test ataupun sensitivity test. Untuk masuk ke level yang Q1 ini minimum berapa Bu Dian mungkin arahannya? Saya pikir ini Bu dari saya. Terima kasih Bu Dian. Iya. Baik, terima kasih Bu Lydia. Iya Bu, jadi ya ini juga saya ingin mendorong teman-teman yang lain untuk segera sekolah S3 ya. Kenapa? Karena dengan kita sekolah S3, ya mungkin Bu Eka juga, Bu Lydia juga sudah tahu, kita dipaksa untuk baca jurnal yang begitu banyak, dipaksa untuk menemukan sesuatu yang baru. Kalau nggak dipaksa, kita nggak lulus. Ya mau milih mana, nggak lulus bayar sekolah atau anak. Kebetulan memang ini karena tuntutan dari menghasilkan disertasi. Nah, yang baik adalah yang kita inginkan adalah disertasi ini nanti anaknya banyak gitu ya. Jadi kita bisa sebar ke beberapa jurnal. Nah, memang Bu baca banyak jurnal, maka kita interestnya di mana? Saya interestnya di pajak, di accounting management, CG gitu ya. Maka saya baca banyak jurnal itu. Ini adalah topik saya, karena ini turunannya disertasi, ini adalah topik saya kedua. Topik saya yang pertama itu dengan sukses ditolak. Gitu ya, karena ini S1 gitu. Jadi ini S1. Nah, itu tentu Bu baca beberapa jurnal, banyak jurnal yang saya baca. Seperti yang kita ajarkan ke mahasiswa untuk membuat literatur review. Gap-nya ada di mana? Itu kita baca sampai akhirnya menemukan ini. Nah, meta-analisis, jujur saja meta-analisis ini
ini juga ada softwarenya ya. Saya tidak menguasai untuk yang meta analisis karena saya baru tahu ada yang namanya meta analisis N5O dan lain-lain ketika sudah selesai. Itu justru akan memperingan tugas kita gitu. Nah, mungkin nanti Mas Angga ini bagus sekali buat kita bagaimana menggunakan meta analisis atau N5O, pakai N5O mungkin Bu ya. Itu mungkin Bu Lydia atau rekan yang lain bisa sharing ke kita gitu ya. Jadi pada saat itu saya lakukan hanya yang versi konvensional ya, baca, saya mapping saja ini yang mana yang sama, kita bisa ambil di mananya seperti itu. Kemudian ukuran teks LVS. Nah, sampai ke menghasilkan teks LVS ini lama ya Bu ya. Maksudnya nemu itu adalah menit-menit terakhir udah injury time baru ketemu itu, disuruh bongkar lagi. Jadi sebenarnya ini kan karena disertasi. Awalnya saya cuma pakai composite measure ini loh. Udah jadi tuh disertasi udah terjilid. Tiba-tiba penguji saya baru mendapatkan insight ketika menguji yang lain. Kamu ukurannya harus pakai ini. Jadi udah bongkar lagi itu, sudah nggak jadi ujian saya. Jadi 2016 harusnya saya bisa, akhirnya disuruh pakai teks LVS ini. Jadi memang peran promotor pada saat itu saya akui sih. Karena kalau tidak, aduh, Dian ini apa sih Dian ini gitu loh. Jadi peran promotor itu udah luar biasa gitu loh. Jadi membimbing banget gitu ya. Jadi memang lama itu teks LVS akhirnya ditemukan sehingga kontribusi ini nambah lagi satu teks LVS. Sebelumnya hanya contingency fit sama EUI saja. Tidak ada yang baru dengan ukuran pajak. Nah, sensitivity nggak ada panduan pasti ya, di Q1 itu harus ada berapa model. Model itu kan mengikuti research desain kita gitu ya. Kalau kita hipotesis kita cukup menggunakan satu model, saya rasa nggak masalah gitu ya. Yang penting mungkin kalau beberapa jurnal Q1 itu variabel kontrolnya mungkin yang harus kita munculkan banyak gitu ya, seperti itu. Yang penting adalah yaitu faculty-nya seperti itu. Nah, kebetulan kalau saya ini ada 3 model ya yang saya gunakan. Nggak ada ukuran yang pasti kok Bu, beberapa harus model. Terus beberapa penelitian juga menggunakan satu model itu diterima. Itu seperti itu. Itu ya mungkin Bu ya yang bisa saya berikan. Terima kasih. Sedikit Bu, sensitivity yang Ibu lakukan itu pada waktu itu kan ada beberapa ya Bu ya. Ada yang penukaran di German, ada yang memang penukaran daripada sistem daripada statanya sendiri atau toolsnya. Waktu itu Bu dia menggunakan apa ya Bu? Oh iya, saya ini menggunakan CMP. CMP itu conditional mix process. Jadi karena kan saya itu ada 2 setting penelitian sebenarnya ya, bagaimana manajer memilih strategi yang fit dengan lingkungan, sama bagaimana yang fit ini mempengaruhi pengindaran pajak. Nah, saya baca dari banyak literatur. Awalnya kan saya pakai, yang pertama ini menguji pakai model multinomial logistik dengan regresi. Nah, ini ada yang namanya CMP. CMP itu conditional mix process. 2 langkah ini bisa jadikan satu. Di Stata juga ada, cuman dia itu agak jelimet gitu ya. Jadi itu yang saya gunakan untuk sensitivity. Dan ternyata memang hasilnya mau robust. Karena juga ada rekursif ya di situ ya. Misalnya seperti ini. Y ini kan tax avoidance di model kedua tax avoidance sebagai Y, X-nya strategi bisnis. Tapi di model yang lain X itu ternyata juga sebagai Y gitu. Nah, saya melihat bahwa itu adalah kita akan menodong kualitatif gitu loh Bu. Yang kualitatif mungkin bisa sharing juga kayak apa sih yang kualitatif ya gitu loh Bu Eka. Siap. Next topic mungkin. Ya, siap. Siap. Ya, siap. Mas Angga, boleh saya nambahin satu, tadi saya lupa. Silakan Bu. Jadi pada saat mungkin Bapak Ibu ada yang sedang proses review jurnal. Jadi reviewer itu memang itu macam-macam gitu ya. Kita harus merespon setiap permintaan reviewer. Tapi kita juga yang harus membatasi. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi itu maunya pengujian macam-macam, sehingga itu sudah keluar dari topik utama saya. Nah itu kemarin juga ada beberapa reviewer, ada satu reviewer yang
3 reviewer tuh sudah oke. Nah, satu ini yang susah gitu. Dia minta pengujian macam-macam. Dia misalkan saya fokus ke fit ya. Strategi yang fit dengan lingkungan itu bagaimana pengaruhnya ke penghindaran pajak. Nah, dia minta lagi, apakah ini sudah betul? Apakah tidak sebaiknya dibandingkan dengan yang misfit gitu. Nah, itu kan sudah jauh yang berbeda. Nah, kita sebagai peneliti mesti istilahnya apa ya, bergennya itu juga harus ada dengan mengajukan argumentasi yang tepat ya, sehingga itu tidak mengubah keputusan si reviewer, sehingga kita harus jelaskan bahwa kita ini tujuannya adalah untuk menguji yang fit. Kalau itu nanti mungkin penelitian selanjutnya kita sudah tawarkan itu di future study misalnya, seperti itu. Jadi itu sih yang perlu saya share ya. Jadi beberapa tips untuk menghadapi reviewer yang saya udah putus asa banget. Mesti semua dikerjakan ya gitu. Iya, asal argumentasi dan itu memang sudah kita address di dalam penelitian kita. Itu aja. Baik Bu, karena sudah waktunya, terima kasih banyak sudah bisa join. Ini akan di screenshot dan kemudian dicoba untuk bikinkan sertifikatnya, dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Kita tutup saja ya Bapak Ibu, karena sudah jam 11. Saya izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.